Selamat malam, selamat berjumpa kembali bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat HKBP Sidoarjo. Kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga pada hari Rabu 6 Mei 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 hingga ayat 22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini, dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, untuk generasi yang lahir hingga tahun 90-an pasti akrab dengan seorang penyanyi legendaris bernama Ebiet G.A.D. Dulu, setiap kali bencana alam menimpa negara Indonesia ini, penyanyi ini hampir tidak pernah absen untuk menyanyikan lagu-lagu yang sangat syarat makna dan sangat menyayat hati. Contohnya, lagu untuk kita renungkan. Pada ayat kedua misalnya, dikatakan di sana, anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Adalah Dia di atas segalanya. Hampir di setiap lagunya, Ebiet G.A.D. selalu mengajak pendengarnya untuk selalu merendahkan hati dan bertobat ketika musibah datang menerpa. Para pendengar diajak untuk introspeksi diri jika bencana datang. Intinya, Ebiet G.A.D. adalah penyanyi yang penuh dengan makna dalam syair lagunya, atau disebut dengan lagu-lagu yang penuh dengan ratapan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan sebuah nyanyian, tapi bukan nyanyian sukacita, melainkan nyanyian ratapan. Kalau kita perhatikan nas hari ini,
Kesimpulannya kurang lebih seperti ini. Allah memberi pesan kepada Musa sebelum Musa meninggal dan akan diserahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Allah mengatakan kepadanya bahwa bangsa yang dikasihinya, umat Israel, akan masuk ke tanah perjanjian, seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Namun ironisnya, mereka akan segera meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Dan Allah sudah tahu niat hati mereka yang sungguh jahat terhadap Tuhan. Allah tahu bahwa dia akan dinista dan janjinya akan diingkari. Lalu sebagai konsekuensi dari pelanggaran itu, Allah akan menghukum mereka dan berpaling dari mereka. Dan pesan Allah sangat jelas. Misalnya di ayat 21 dikatakan, maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Jikalau nantinya mereka tertimpa musibah setelah berdiam di tanah perjanjian, itu disebabkan oleh perilaku buruk mereka, yaitu menyembah ilah lain. Dan oleh karena itu Allah memesankan kepada Musa supaya bangsa itu ketika nantinya menderita karena dosa mereka, karena pelanggaran mereka, Allah meminta supaya mereka menyanyikan nyanyian ratapan agar mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan meninggalkan Allah, dengan menista Allah, dengan menyembah dewa-dewa atau ilah lain. Saudara-saudara yang terkasih, pesan Allah sangat jelas dalam firman Tuhan hari ini. Allah ingin umatnya yang telah berpaling darinya supaya sungguh-sungguh meratapi kesalahannya. Sebab yang membuat mereka celaka adalah diri mereka sendiri. Bukan tidak ada nasihat atau nubuatan. Bahkan nas hari ini disampaikan oleh Allah sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dan benar saja, di kemudian hari, bangsa itu setelah menduduki tanah perjanjian, mereka hidup dalam kepongahan, kesombongan, dan hawa nafsu. Dan akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Misalnya dengan menikahi orang-orang yang menyembah dewa Baal, saling berebut harta, saling mencuri, saling menghakimi, saling menindas, dan saling membunuh. Dan hidup mereka pun sangat-sangat kacau. Dan akibatnya, sebagai konsekuensinya, amarah Tuhan menimpa diri mereka. Dan itu sebabnya untuk menyadarkan mereka ketika tertimpa musibah oleh karena perbuatan mereka sendiri, Allah ingin melalui Musa mereka menyanyikan nyanyian ratapan supaya mereka sadar dengan kesalahannya dan supaya mereka bertobat dari dosa-dosanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, nyanyian adalah salah satu metode yang paling manjur untuk mengajar dan menasihati. Dan ternyata Allah pun menggunakan nyanyian untuk mengajar dan menasihati umatnya, atau bisa dikatakan menubuatkan. Nyanyian ratapan membantu kita untuk lebih memahami pesan yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Dan nyanyian itu sangat mujarab menolong kita mengingat pesan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya saja ada banyak nyanyian ratapan di dalam buku ND atau buku nyanyian rohani lainnya. Dan ini nyanyian-nyanyian ini membantu kita mencurahkan isi hati kita, tapi juga mengingatkan dosa dan kelemahan kita, sekaligus kita diingatkan untuk berubah dan menyadarkan kita tetap berharap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, nyanyian ratapan sangat penting bagi kita di masa-masa sulit saat ini. Dengan adanya musibah yang menimpa kita, khususnya wabah COVID-19, Allah hendak menyampaikan pesan yang sangat penting untuk kita. Dan itu sebabnya kita perlu introspeksi diri, melihat sejenak ke belakang apa yang salah yang telah kita lakukan
selama ini. Dan kita harus rendah hati mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan ada banyak kemungkinannya kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Bisa saja selama ini kita terlalu mementingkan harta duniawi, sehingga kita lupa mengucap syukur dan berserah diri kepada Tuhan. Bisa saja kita terlalu mempertuhan teknologi, sehingga kita ingin menandingi kuasa Tuhan dan bahkan melupakan Tuhan. Bisa saja kita menyombongkan apa yang kita miliki, padahal itu adalah titipan Tuhan untuk kita. Dan bisa saja kita kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki selama ini, sehingga kita hidup dalam iri hati dan kebencian. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita gunakan masa-masa sulit sekarang ini untuk sejenak meratapi diri kita di hadapan Tuhan. Meratapi apa yang telah kita lakukan, kesalahan apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, sehingga kita akan mampu berbenah, memperbaiki diri kita. Bahwa dalam masa-masa sulit ini kita juga diberikan Tuhan kesempatan untuk introspeksi, meratapi kesalahan kita, meratapi dosa-dosa kita, sehingga kita mampu bangkit. Dan tetap ingat, kita meratap tapi juga harus tetap berharap kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhanlah kita akan memperoleh pertolongan, memperoleh kekuatan, dan memperoleh damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang maha mulia, Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyegarkan jiwa kami. Engkau mengingatkan kami, seperti halnya Engkau ingatkan bangsa Israel, yang akan Engkau bawa mereka ke tanah perjanjian, sebagaimana Tuhan berjanji kepada nenek moyangnya. Tapi Tuhan menubuatkan dan mengingatkan mereka bahwa bangsa Israel ketika sudah memasuki tanah Kanaan akan menista Tuhan, akan berpaling daripada Engkau, dan mereka akan hidup dalam hawa nafsunya. Itu menjadi nubuatan dan peringatan. Dan benar saja, ketika mereka di bawah kepemimpinan Yosua memasuki tanah perjanjian, mereka penuh dengan dosa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan hukum Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi kacau, hidup mereka menjadi penuh dengan penderitaan, sebab dosa telah menguasai mereka. Dan Tuhan mengingatkan agar bangsa Israel ketika tertimpa musibah oleh karena perbuatan mereka sendiri, bernyanyi dengan nyanyian ratapan untuk menyadari kesalahannya, untuk introspeksi diri, agar umat-Mu ya Tuhan benar-benar mampu membenahi dirinya untuk lebih baik lagi di hadapan-Mu. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau masih mengasihi kami dengan menyapa kami dengan firman-Mu yang sungguh luar biasa di malam hari ini. Di masa-masa sulit saat ini, di tengah wabah COVID-19 yang sangat membuat kami ketakutan, cemas, dan khawatir. Kami percaya bahwa Tuhan juga menggunakan saat-saat yang sulit ini bagi kami untuk introspeksi diri, agar kami menyadari bahwa dalam hidup kami ini kami penuh dengan dosa, bahwa di masa yang lalu seringkali kami tidak bersyukur kepada Tuhan, seringkali kami menyombongkan diri kami, seringkali kami merasa hebat, seringkali kami hanya mengandalkan diri kami. Namun saat ini, meskipun ruang gerak kami sangat terbatas dan harus lebih banyak berada di rumah bersama keluarga kami, biarlah ya Tuhan kesempatan ini kami pergunakan untuk introspeksi diri, memperbaiki kelakuan kami, memperbaiki pola pikir kami, memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan anggota keluarga dan juga sesama kami. Kasihani kami ya Tuhan, janganlah amarah-Mu menimpa kami, tapi baharuilah kami dan ingatkan kami untuk segera berbenah diri dan bertobat, sehingga kami benar-benar mendapatkan pemulihan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, meratapi diri kami, mengaku dengan kerendahan hati, karena dengan demikian kami akan mampu untuk bangkit kembali
berbenah diri, memperbaiki hidup kami ini di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu HKBP Sidoarjo dari sektor 1 hingga sektor 5. Tuhanlah yang melindungi bagi yang terpaksa bekerja di luar rumah. Jagai ya Tuhan, biarlah malaikat-Mu yang mendampingi setiap umat-Mu agar mereka terhindar dari malapetaka, terhindar dari wabah COVID-19. Jauhkanlah ya Tuhan ketakutan dan kecemasan, tapi juga ingatkan jemaat-Mu untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan dirinya, dengan misalnya menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan secara rutin, dan masih banyak yang bisa kami lakukan. Dan ya Tuhan, kami mohon, di saat sekarang ini banyak terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, banyak yang ekonominya ambruk. Tuhan, peliharakan umat-Mu, jangan biarkan menderita dan melarat oleh karena akibat dari COVID-19 ini. Cukupkanlah rejeki seluruh jemaat-Mu, dan ajarlah kami bertolong-tolongan, saling peduli, saling menguatkan dan saling mendoakan. Berikan juga hikmat bagi pemerintah kami, agar mampu mengendalikan dan menghentikan penyebaran wabah virus ini. Terlebih ya Tuhan, agar pemerintah kami dengan bijaksana mengendalikan dan mengatur perekonomian di tengah-tengah bangsa kami ini, supaya tidak terjadi kerusuhan, penjarahan, dan kriminal. Tapi biarlah seluruh warga bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk negara kami yang lebih aman, yang lebih adil, dan lebih sejahtera di tengah-tengah wabah saat ini. Berkati setiap pelayanan di gereja-Mu ini ya Tuhan, dengan keterbatasan yang sungguh bisa menghambat, tapi kami yakin dan percaya dengan keterbatasan itu Tuhan akan sempurnakan kekuatan kami untuk melayani setiap jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin dikuatkan, dihibur, dan beroleh berkat dengan pelayanan gereja-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.